Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah, la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil qadimu wujuduh, al-amimu fadluhu wajuduh, khaliqil aflaki wa mudabbiriha, وبادئ الأشياء ومصورها. أحمده حمد من وفقه فعرفه، وأشكره على تمام النعمة والمنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، نبي أرسله الله بالرحمة والرأفة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan dari lubuk hati kita yang paling dalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya yang diberikan kepada kita semua, yang akhirnya pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka memenuhi salah satu undangannya melalui Rasulullah, kesunahan salat Idul Fitri, berkumpul dalam kondisi sihah, afiah, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi hari ini bisa menjadikan salah satu sebab, salah satu sarana berkumpulnya kita nanti di syurganya Allah, tempat kenikmatan-kenikmatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kejunjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menunjukkan kepada umatnya dari jalan gelap gulita mulai dari zaman jahiliyah yang mana masyarakat di masa dahulu belum mengenal Allah, belum mengerti hukum-hukum Allah, ditunjukkan oleh beliau dengan penuh kesabaran dan penuh kasih sayang menuju ke jalan yang terang benderang yang berupa agama Islam yang penuh keridhaan. Masyarul hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mulai terbenamnya matahari di sore hari kemarin, kita kaum muslimin sedunia bersyukur dengan cara mengagungkan Allah dengan melafazkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berkumandang di seluruh penjuru dunia, yang mana ini adalah salah satu ekspresi kita dalam meraih kemenangan dalam rangka menaklukkan hawa nafsu sebulan penuh di bulan Ramadan, yang mana di siang harinya kita bergembira, di siang harinya kita berpuasa
menahan lapar dan dahaga. Di malam harinya kita mengorbankan banyak waktu kita untuk berbagai macam ibadah malam. Salat tarawih, salat witir, qiraatul Quran, bersedekah, dan amal-amal soleh yang lain. Dalam artian kita mampu memaksa hawa nafsu kita yang biasanya bermalas-malasan untuk beribadah, enggan untuk beribadah, ternyata dengan pertolongan Allah di bulan suci Ramadan bisa diambil garis besar. Kita lebih memaksimalkan ibadah bila dibandingkan di bulan selain Ramadan. Di bulan selain Ramadan, banyak di antara kaum muslimin yang sholat 5 waktunya masih belum lengkap. Tapi ketika bulan Ramadan, alhamdulillah, tidak hanya 5 waktu yang lengkap, tapi semuanya dilaksanakan di masjid, di musholla dalam keadaan berjamaah. Bahkan diiringi dengan sholat qobliyah dan ba'diyah. Maka di sini menunjukkan bahwa keimanan kaum muslimin muslimat di bulan suci Ramadan sedang meningkat, mampu mengalahkan hawa nafsu kaum muslimin muslimat tersebut. Maka tidak ada salahnya ekspresi kita adalah ekspresi kemenangan dengan mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Dan Rasulullah SAW memberikan kabar gembira. Salah satu keistimewaan yang hanya diberikan kepada umat Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman, dan tidak diberikan kepada umat-umat Nabi sebelum beliau, yaitu anna akhiral lailah min Ramadan ghafarallahu dzunubahum jami'an. Ketika sudah mencapai akhir dari malam bulan suci Ramadan, maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni secara keseluruhan. Maka ketika Rasulullah memberikan kabar ini di hadapan para sahabat pun ada yang bertanya, "Ahya Lailatul Qadar ya Rasulullah?" Pengampunan yang sangat luas dari Allah Sang Maha Kuasa kepada hambanya, ini adalah anugerah yang luar biasa. Apakah itu yang dinamakan Lailatul Qadar, wahai Rasulullah? Lah, Rasulullah pun menjawab, tidak, itu bukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah keistimewaan tersendiri yang lebih istimewa lagi, diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman sebagai calon terkuat penghuni syurga. Dan ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah secara umum kaum muslimin muslimat semuanya. Para sahabat pun kelihatan wajahnya masih banyak yang tanda tanya. Maka Rasulullah pun memberikan kefahaman yang sangat sederhana. Alam tara ilal ummal alladzina faraghu min a'malihim wufu ujurahum. Bukankah kalian tahu, bukankah kalian menyaksikan setiap pekerja, setiap pegawai ketika akhir bulan, bukankah mereka berhak menerima gaji, berhak mendapatkan upah, berhak mendapatkan imbalan? Begitu juga kalian di bulan suci Ramadan susah payah berpuasa, menahan lapar dan dahaga, menahan ajakan hawa nafsu. Kemudian di malam harinya kalian tidak hanya sholat Isya, tapi lanjut sholat tarawih, sholat witir, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak zikir. Tidak ada waktu yang kalian sia-siakan. Ini kalian bekerja kepada Allah siang dan malam. Makanya ketika akhir bulan Ramadan, kalian berhak mendapatkan upah, mendapatkan imbalan, mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari ini dinamakan Yaumul Jaizah, hari pembagian hadiah untuk kalian yang bekerja keras siang dan malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dikatakan hubungan vertikal, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah bisa dikatakan sudah beres.
Tinggal hubungan horizontal, hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia di bulan Syawal ini kita usahakan juga beres sekalian. Ya. Dan di antara manusia yang paling berhak untuk mendapatkan permintaan maaf dari kita adalah orang tua kita, ayah ibu kita, abah mama kita. Beliaulah yang berhak untuk mendapatkan permintaan maaf. Karena di akhir-akhir ini banyak sekali kasus yang mana orang tua ketika sudah lanjut usia bukannya bahagia, tapi banyak diterlantarkan oleh anaknya. Banyak ya disengsarakan oleh anaknya. Makanya sampai ironis sekali, sampai ada istilah, 2 orang mampu merawat anak mulai lahir, jumlahnya sampai 10, dirawat, dibesarkan, disekolahkan, dikuliahkan, sampai mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih dari kata-kata layak, sukses semua. 10 orang sukses semua. Tapi ironis sekali, 10 orang yang sukses ini tidak mampu merawat hanya 2 orang, yaitu ayah dan ibunya. 2 orang mampu menjadikan 10 anak yang sampai sukses. Tapi heran sekali, 10 anak yang sukses masing-masing sibuk dengan pekerjaannya sendiri sampai melalaikan orang tuanya. Perlu kita ingat, ada seorang pemuda yang sebenarnya hidupnya di masa Rasulullah. Dia ingin bertemu dengan Rasulullah. Kalau ada kesempatan sekejap saja bertemu dengan Rasulullah, maka dia masuk kategori sahabat. Tapi sekejap pun tidak dia temukan. Tidak ada waktu sekejap pun untuk bertemu dengan Rasulullah, padahal hidupnya di masa Rasulullah. Apa penghalangnya? Ternyata dia mempunyai seorang ibu yang lumpuh dan dia sangat berbakti kepadanya. Tidak mungkin tega meninggalkan ibunya dengan kondisi sedemikian hanya menuruti egonya supaya masuk kategori golongan sahabat. Jadi dia termasuk tidak dalam kategori sahabat. Dia terpaksa masuk kategori kalangan tabi'in, afdhalut tabi'in, seorang pemuda yang terkenal di langit, Uwais Al-Qarani, berasal dari daerah Qaron, negeri Yaman. Ternyata apa yang dilakukan Uwais ini? Uwais sangat berbakti kepada ibunya. Dia merawat ibunya sebagaimana ibunya merawat dia ketika masih kecil dengan penuh kasih sayang. Dia memandikan ibunya, dia memakaikan baju untuk ibunya, menyuapi ibunya. Walhasil semua permintaan ibunya tidak pernah ditolak. Di akhir-akhir hayatnya seorang ibu ada keinginan, sebenarnya tidak berani menyampaikan ke anaknya, tidak tega, tapi dia masih berharap barangkali anaknya mampu, karena dia tidak pernah menolak permintaan ibunya. Maka disampaikanlah kepada anaknya, Uwais, wahai anakku, sepertinya umurku sudah tidak lama lagi. Ada keinginan ibu yang belum tercapai. Apa itu ibu, kalau boleh tahu? Ibu kepingin naik haji, nak. Uwais pemuda yang miskin, tapi dia tidak pernah menolak ajakan ibunya. Dia tidak pernah menolak permintaan ibunya. Dengan penuh husnudzon kepada Allah, dia punya tekad kuat. Dia berusaha untuk mengiyakan supaya ibunya tenang. Iya ibu, saya akan berusaha memberangkatkan ibu untuk melaksanakan ibadah haji. Maka di saat itu Uwais lebih keras lagi untuk menabung. Ketika uangnya terkumpul, dia membeli anak sapi. Apa yang dilakukan Uwais terhadap anak sapi tersebut? Setiap hari dia naik turun gunung
dengan menggendong sapi tersebut. Masyarakat pun langsung berkomentar, kemarin Uwais ini kita kira stres, dia kita kucilkan, dia kita marginalkan, dia kita jadikan sasaran bully sehari-hari, tapi hari ini dia memang sudah gila 100%. Karena sapi layaknya dilepaskan, digembala, tapi ini dia hari-hari menggendong anak sapi, naik turun gunung, kurang pekerjaan. Mereka tidak tahu apa tujuan Uwais. Uwais menggendong anak sapi setiap pagi dan sore hari, naik turun berkali-kali. Ternyata dia melatih fisiknya setiap hari, sampai seminggu, sampai 1 bulan, sampai 19 bulan. Dan dalam cerita umur sapi tersebut, bobotnya, berat badannya sudah mencapai 100 kilo lebih. Akhirnya badan Uwais terbentuk sangat kekar, sangat kuat. Ternyata berat badan ibunya masihlah di bawah 100 kilo. Maka ketika ada rombongan untuk berangkat haji, Uwais pun langsung ikut gabung ke rombongan tersebut, segera menggendong ibunya. Dari negeri Yaman digendong sampai ke Mekah di masa itu. Yang punya onta naik onta, tapi ibu Uwais hanya menaiki punggung anaknya sendiri. Uwais anak yang sangat berbakti. Sampai ke Mekah. Ketika di Mekah melaksanakan ibadah tawaf, ternyata bertemu salah satu sahabat yang mulia, sahabat Abdullah bin Umar. Maka sang Uwais pun menanyakan sesuatu kepadanya. Wahai sahabat yang mulia, aku ingin bertanya kepadamu. Silahkan wahai saudaraku. Aku berbakti kepada ibuku. Semua keinginan ibuku selalu aku turuti. Aku perlakukan ibuku dengan sangat baik, dengan penuh kasih sayang. Bahkan sampai detik ini aku tawaf sambil menggendong ibuku. Apakah kebaikan yang sudah aku lakukan kepada ibuku sudah mampu membalas jasa-jasa ibuku kepadaku? Ternyata sahabat Abdullah bin Umar menjawab, ya, semoga Allah memberikan amal ibadahmu yang kecil ini dengan balasan yang banyak. Kebaikan yang dilakukan yang sangat luar biasa ternyata masih tergolong ibadah yang kecil. Maka didoakan supaya mendapatkan balasan yang banyak. Semua yang kau lakukan wahai Uwais terhadap ibumu belum mampu membalas satu hentakan ketika ibumu sedang melahirkanmu. Semua kebaikan yang kau lakukan kepada ibumu, yang kau anggap itu sudah sangat banyak, sangat luar biasa. Tapi untuk menggantikan rasa sakit ketika hentakan pertama ibumu melahirkanmu masih belum terbalas, semua kebaikanmu tenggelam di situ, belum apa-apa. Semua kebaikan kita kepada orang tua kita belum membalas satu hentakan ketika ibu kita melahirkan. Padahal ketika ibu kita melahirkan bermacam-macam, jarang sekali yang cepat, ada yang berjam-jam, ada yang sampai sehari lebih kesakitan. Ternyata semua kebaikan kita tidak menyamai satu hentakannya, satu detik dari rasa sakitnya. Semua kebaikan kita sudah tenggelam habis di dalamnya. Maka jangan pernah merasa sudah membalas jasa orang tua. Di akhir zaman ini banyak sekali anak-anak yang menterlantarkan orang tuanya. Ada yang tega menaruhnya di tempat jompo. Ada juga yang orang tuanya sedang berada di rumah sakit berbulan-bulan tidak pernah menjenguk dengan alasan kesibukannya pribadi. Dia lupa dulu di saat Orok masih bayi,
ketika dia sedang buang hajat, ibunya membersihkan dengan sangat gembira, dengan penuh kasih sayang, berharap anaknya tumbuh dewasa dengan sehat. Luar biasa. Justru kalau tidak bisa buang hajat, kebingungan, tidak punya dana pun, tetap memberanikan diri untuk cari pinjaman, untuk membawa anaknya ke rumah sakit. Yang penting anaknya sehat, apapun dikorbankan. Tapi apa yang didapatkan orang tua di masa lanjut usia, ketika orang tua berada di rumah sakit, berharap anaknya sendiri yang membersihkan ketika buang hajat, tapi tidak bakal keturutan. Anak-anaknya tidak ada yang pernah mau datang. Yang membersihkan adalah seorang perawat. Padahal seorang ibu lebih senang kalau anaknya sendiri yang membersihkan, karena perawat adalah orang lain. Ada juga seorang anak gadis yang bekerja di perusahaan menjadi sekretaris. Ketika pulang, general manajernya mengantarnya sampai ke depan rumah. Dia mau singgah ke rumahnya, dilarang. Jangan Pak, jangan ke rumah saya. Kenapa? Saya malu, Bapak orang kaya raya. Rumah saya sederhana. Ternyata di depan pintu ada seorang wanita tua. Sang GM pun bertanya, siapa wanita tua itu? Ternyata anak gadis ini dengan tega menjawab, dia adalah pembantu saya. Padahal itu adalah ibu yang melahirkannya. Ibu yang melahirkannya dianggap sebagaimana pemandangan yang tidak sedap, sebagaimana sampah di depan rumah. Apakah ini balasan seorang anak kepada orang tua? Perlu kita introspeksi diri, memperbanyak belajar dari sosok pemuda Uwais Al-Qarani yang namanya terkenal di langit. Mudah-mudahan dengan sedikit khutbah ini mampu menjadi cambuk penyemangat kita, supaya kita menjadi sosok anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Ingat, ridallah fi ridal walidain, ridhonya Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua. Wasukhtullah fi sukhtil walidain, kemurkaan Allah juga tergantung kemurkaan orang tua. Oleh karena itu, bagi kita yang punya orang tua yang masih hidup, itu adalah dua pintu surga yang sudah nyata. Mari kita usahakan masuk surga dari jalan pintas dengan cara meraih ridho kedua orang tua. Bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia, sering-sering datangi kuburnya. Karena orang yang di alam barzakh merasa ketika dikunjungi penghuni dunia, terlebih putra-putrinya sendiri. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur bighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsiya bi taqwallah. Ittaqullaha ya ibadallah. Ittaqullaha haqqa taqwah wa'budu alladzi la ilaha siwa wa'muru ahlakum bis shalah fa inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-shalah fa in saluhat saluha sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Akthir min as-salati was-salam ala khairil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innahu yaqul akrabukum minni manzilatan yawm al-qiyamah أكثركم علي صلاة. ولنعلم يا عباد الله أن الله قد أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحات بقدسه وإياها بالمؤمنين من عباده تعميما وقال مخبرا وعامرا لهم تكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك كلمة لا إله إلا الله إلى يوم القيامة. اللهم انصر إخواننا الذين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا الذين في سوريا. اللهم انصر إخواننا الذين في اليمن. اللهم انصر إخواننا في جميع بقاع الأرض المظلومين تحت أيدي الكفار والفجار. اللهم سلمنا والمسلمين سلمنا وإياهم من آفة الدين وبلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل هذه البلدة بلدتنا إندونيسيا هذه يا الله بلدة طيبة آمنة رخية مطمئنة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم. اللهم اجعل هذه البلدة كقولك الحق بلدة طيبة ورب غفور. ارزقنا والمسلمين ارزقنا وإياهم رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه يا الله. Mudahkanlah rizki kami ya Allah. Berikanlah rizki kepada kami semua, rizki yang halal, barakah, melimpah tanpa susah payah mendapatkannya untuk sarana beribadah kepadamu ya Allah. Terutama untuk menyempurnakan rukun Islam kami yang kelima ya Allah, menunaikan ibadah haji kedua tanah suci ya Allah. Dan kami memohon lebih kepadamu ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami semua untuk memberangkatkan ibadah haji orang-orang yang kami cintai, kedua orang tua kami, guru-guru kami, orang-orang yang berjasa kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, panjangkanlah umur kami semua ya Allah, dalam keadaan sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi ya Allah. Ya Allah, di kemudian hari nanti ya Allah, ketika Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberangkatkan ibadah haji orang-orang yang kami cintai, pahala amal-amal soleh kami sudah terkumpul banyak di sisimu ya Allah. Sekiranya sudah menghantarkan kami semua menuju ke surga tertinggi, surga Al-Firdaus. Dan di saat itu Engkau sudah berkehendak untuk mengambil nyawa kami masing-masing ya Allah. Ambillah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah.
Ambillah nyawa kami di kemudian hari nanti ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ambillah nyawa kami di kemudian hari nanti ya Allah ketika posisi kami sedang bersujud kepadamu ya Allah. Ambillah nyawa kami di kemudian hari nanti ketika lisan kami sedang melantunkan ayat-ayat Qur'an-Mu ya Allah. Ambillah nyawa kami di kemudian hari nanti ketika posisi kami di salah satu tanah suci-Mu, tanah suci Mekah atau tanah suci Madinah ya Allah. Allahumma hawwin alaina sakaratul maut wan najata minan nar wal afa indal اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدتنا إندونيسيا هذه خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في صحتنا وعافيتنا، حسنة في عبادتنا وطاعتنا، حسنة في أهل بيتنا وأقربائنا وجيراننا وأصدقائنا، حسنة في جميع ما رزقتنا وأعطيتنا وأوليتنا من أمور الدنيا، وفي الآخرة حسنة في نزاعنا يا الله، حسنة في قبورنا يا الله، حسنة في مبعثنا يا الله، حسنة في محشرنا يا الله، حسنة في حسابنا يا الله، حسنة في ميزاننا يا الله، حسنة في صراطنا يا الله، حسنة في جميع أمور الآخرة، وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.